Status DPO dipersoalkan, kuasa hukum soroti kejanggalan. Padang, Rabu 4 Maret tahun 2026, perkara dugaan korupsi manipulasi jaminan dalam fasilitas kredit modal kerja KMK dan Bank Garansi Distribusi Semen di Padang memasuki babak yang semakin kompleks. Di satu sisi, menetapkan dan memasukkan seorang oknum anggota DPRD Sumbar ke dalam daftar pencarian orang DPO. Di sisi lain, kuasa hukum tersangka, Dr. Suharizal, menyampaikan tanggapan keras atas langkah penegakan hukum tersebut. Oknum anggota DPRD Sumbar yang dimaksud adalah BSN, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP 03 L.3.10 FD.2 Desember tahun 2025 tertanggal 29 Desember tahun 2025. Surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Kejari Padang. Penetapan tersangka itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana, korupsi manipulasi jaminan pada fasilitas kredit modal kerja dan Bank Garansi Distribusi Semen yang diduga menimbulkan potensi kerugian negara sebesar 34 miliar rupiah, sebagaimana hasil audit BPKP. Kejanggalan prosedur kuasa hukum BSN, Dr. Suharizal, dalam keterangannya kepada awak media, Rabu 4 Maret tahun 2026, mempersoalkan proses penetapan kliennya sebagai DPO. Ia menyoroti adanya kesalahan dalam surat panggilan tersangka yang disebut memuat kekeliruan penulisan tanggal dan tahun. Menurutnya, surat panggilan terakhir menjadwalkan BSN untuk hadir pada 14 Januari tahun 2026, namun dalam surat tersebut terdapat kesalahan redaksional terkait tanggal dan tahun. Pihaknya mengaku telah melakukan konfirmasi kepada pihak kejaksaan atas kekeliruan itu. Suharizal menyatakan bahwa secara prosedural, apabila terdapat kesalahan administrasi dalam surat panggilan, seharusnya dilakukan perbaikan dan pengiriman ulang surat secara resmi. Langkah langsung memasukkan BSN ke dalam DPO pada 22 Januari tahun 2026 tanpa perbaikan surat dan tanpa upaya paksa sebelumnya merupakan tindakan yang tidak lazim, ujarnya. Menunggu klarifikasi resmi, sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak belum memberikan keterangan lanjutan terkait tanggapan kuasa hukum tersebut. Perkara ini pun menjadi sorotan publik mengingat nilai kerugian negara yang cukup besar, serta posisi tersangka sebagai anggota legislatif daerah. Kasus ini diperkirakan masih akan berkembang seiring proses hukum yang berjalan dan kemungkinan adanya langkah pra-peradilan atau upaya hukum lain dari pihak tersangka. Kami meyakini bahwa penetapan DPO tanggal 22 Januari tadi itu ada agenda lain yang sedang dijalankan oleh Kejaksaan Negeri Padang. Mengapa demikian? Panggilan terakhir Pak Beni Saswin tertanggal 14 Januari 2026 itu salah dari sisi bentuk suratnya. Ada tanggal yang salah. Nah, semestinya pihak kejaksaan itu mengubah dulu surat panggilan untuk datang tanggal 14 Januari 2026 itu. Kami amat menyayangkan surat panggilan yang salah itu tidak diralat diperbaiki oleh kejaksaan, tapi 1 minggu kemudian, tepatnya 22 Januari, klien kami BSN ini dimasukkan ke dalam DPO. Nah, di luar itu adalah sidang praktik itu tanggal 20 Januari 2026. Kami mengetahui bahwa klien kami itu sudah masuk DPO ketika surat DPO itu dia jadikan bukti oleh kejaksaan pada sidangnya hari ketiga. Hari ketiga itu jatuhnya tanggal 23 Januari. Jadi memang kami melihat bahwa memasukkan Beni Saswin ini ke dalam daftar DPO itu hanyalah strategi murahan dari Kejaksaan Negeri Padang untuk mengganggu atau mempengaruhi hakim yang sedang memeriksa perkara pra-peradilan tadi itu. Karena memang menurut KUHP yang baru, seseorang yang masuk ke dalam daftar DPO maka hilang haknya untuk mengajukan pra-peradilan. Nah, inilah yang kemudian yang sedang dimainkan oleh Kejaksaan Negeri Padang. Kami sesungguhnya berharap panggilan 14 Januari 2026 itu diperbaiki karena ada kesalahan penulisan tanggal 2 kali bahkan dalam surat itu. Nah, baru kemudian yang bersangkutan itu datang, tidak kemudian ujuk-ujuk seminggu kemudian dia dimasukkan ke dalam daftar DPO. Nah, sekali lagi adalah keganjilannya, SOP dari penyidik semestinya ada upaya paksa. Datang ke rumah Beni, jelas kok rumahnya di mana begitu kan ya, datang ke kantor Beni, silakanlah bawa borgol, Pak, sesuai dengan KUHP, Bapak tidak datang, Bapak kami jemput paksa sekarang. Kami ingin mengatakan sejak ditetapkan tersangka tanggal 29 Desember
2025 sampai dengan tanggal 22 Januari 2026 ditetapkan sebagai DPO, Kejaksaan Negeri Padang tidak pernah datang sekalipun ke rumah Benny Saswin. Tidak pernah datang ke kantor sama sekali Benny Saswin untuk mencari atau bahkan menemui yang bersangkutan. Nah, kok tiba-tiba orang tidak pernah didatangi, tidak pernah bawa borgol ke orang, begitu kan untuk dijemput paksa, orang dimasukkan ke dalam daftar DPO. Apa sih maunya sebenarnya dari Kejaksaan Negeri Padang, begitu kan? Betul, itu kewenangan dari Kejaksaan Negeri Padang, tapi kan ini kan ada profesionalisme penyidikan yang itu mesti dilalui begitu. Datang ke rumah orang yang bersangkutan, datang ke kantornya, Pak, kami melakukan upaya paksa karena Bapak tidak datang panggilan 2 kali, Bapak tersangka, Bapak hari ini kami jemput. Itu tidak pernah dilakukan. Bahkan sampai hari ini, setiap penyidik kejaksaan menanyakan kepada kami PH, di mana keberadaan BSN, berapa nomor telepon BSN, selalu kami sampaikan. Tapi sampai detik ini pun penyidik kejaksaan tidak pernah datang ke alamat BSN yang bersangkutan. Nah, tentu menjadi tanda tanya begitu kan ya. Kejaksaan masukkan itu ke dalam data DPO, tapi tidak ada upaya-upaya penangkapan segala macam yang dilakukan oleh kejaksaan. Nah, belum lagi sampai hari ini kami tidak pernah melihat bentuknya surat perintah penangkapan. Nah, sesuai dengan prosedur orang melibatkan DPO, semestinya surat perintah penangkapan itu diserahkan. Ini kan tidak pernah dilakukan itu. Datang ke rumah, ini Spinka, mana Benny Saswin? Itu tidak pernah dilakukan. Nah, makanya kemudian di balik ini semua kami menduga ada motif-motif lain yang sedang dimainkan oleh penyidik kejaksaan untuk kemudian membunuh karakteristik, membunuh sosok dari Benny Saswin ini, baik dalam posisinya sebagai pengusaha maupun kemudian posisinya sebagai anggota DPRD yang sampai hari ini tidak dipecat oleh partai maupun oleh DPRD itu sendiri. Jadi dia masih resmi hari ini sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Betul. Nah, hutang yang bersangkutan itu bahkan sejak tahun 2021 itu sudah dilakukan pembayaran. Nah, bahkan kemudian pembayaran itu sudah dilunasi. Jadi kewajiban Benny Saswin ke BNI itu sudah tidak ada lagi. Itu yang amat kami sayangkan. Ini orang hutangnya sudah dilunasi, tapi kemudian ditetapkan juga sebagai tersangka, surat panggilannya salah, ditetapkan juga sebagai DPO. Ini yang ya. Betul, nampak sekali kemudian ada upaya-upaya tendensi tertentu terhadap BSN ini. Dari mana, Pak? Ya? Nah, kami satu, upaya yang sedang kami lakukan satu, kami memohon kepada PT UN Padang membatalkan hasil audit. Yang kedua, kami melaporkan seseorang jaksa, Kepala Kejaksaan Negeri Padang yang namanya Kuswara SHMH ke 3 tempat. Satu, ke Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumbar atas penyampaian berita informasi bohong yang dia sampaikan sebanyak 2 kali bahwa dia sudah melakukan penyitaan uang sebanyak 17,5 miliar. Hoak ternyata beritanya itu. Yang kedua, kami juga melaporkan yang bersangkutan ke Satgas 53. Satgas yang baru dibentuk oleh Kejaksaan Agung untuk menegakkan etika-etika pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan oleh jaksa. Kami juga melaporkan ke Komisi Kejaksaan atas penyampaian berita bohong yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padang ini. Tendensinya adalah ini murni bahwa kami ingin mengatakan bahwa Kejaksaan Negeri Padang tidak bekerja secara profesional dalam menangani perkara ini. Nah, lalu kemudian atas kesalahan sita rumah orang, ini kami sudah mendaftarkan juga pra-peradilannya. Dan barangkali dalam waktu dekat akan dilakukan pra-peradilan terkait dengan Kejaksaan Negeri Padang yang salah menyita rumah orang. Nanti akan kami sampaikan rumah siapa yang dia salah sita tadi itu.